Musta'id. Siap. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, semakin bertakwa. Allahu Akbar wa anti ya Ustazah. Alhamdulillah, semoga baik. Sehat insyaallah. Ya, jadi hari ini kita sudah masuk pada teks eksplanasi poin terakhir, yakni membuat teks eksplanasi. Tapi sebelumnya karena Ustazah lihat agak loyo-loyo semua, berdiri. Ayo kita berdiri. Sudah? Cari pasangan masing-masing. Sudah? Ada yang punya pasangan? Oh, kita sama sini. Agnia sini. Ada bisa saya tidak punya pasangan. Oh, Sasa enggak punya. Saya tidak punya. Siapa enggak punya? Sini sama saya. Sini sama saya. Tidak, biar sama Sini sama Siva. saya. Ayo. Kalau pada sama salsa. Sudah? Ada yang tidak punya pasangan? Buku dong. Berarti cuma Ustaz yang jomblo. Nggak ada orang. Sini. Please help me. Ah, kita bermain. Sebentar ya, dikembalikan ya. Flashback. Oke. Permainannya nama ini adalah pasti sudah pernah dimainkan. Bukan. Sudah pernah? Oke. Sekarang contoh kita buat 4 kepalan. Namanya up, down, boom. Up itu apa? Naik, down, turun, boom, tak. Paham? Pukul saya ya. Ini. Ustazah kasih apa? Up. Berarti dari bawah ke atas. Up, up, down, down, up, up, down, up, down, boom. Ya, yang kalian harus pintar-pintar menarik tangan. Paham? Paham? Oke, kembali ke tempatnya. Oke, berhadapan dengan temannya, konsentrasi. Dengarkan apa Ustazah. Siap? Satu, susun dulu, sudah? Dengarkan apa Ustazah. Up, 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 down, up, up, down, down, up, down, up, boom. Oke, dihitung poinnya ya, dihitung poinnya siapa yang sudah dapat pukulan 1 kali. Up, down, up, boom. Siapa yang dapat 2? Siapa yang dapat 2 kali memukul? Siapa yang dapat 2 kali memukul? Oke, lanjut. Alhamdulillah. Nah, sekarang sama kan hikmah dari permainan kita kali ini. Ayo mengelak. Ayo mengulang. Ya silakan. Alia. Konsentrasi. Nurul Afifah Kita harus berkonsentrasi. Yang lain ada lagi? Ada lagi? Satu hikmah besar dari permainan ini adalah jika punya dendam, tolong jangan keras-keras membalasnya.
kanan, fokus dan apa kira-kira? Lihat telitian kita. Oke, sekarang silakan tadarus dulu 2 ayat. Buka semua Al-Qurannya atau kita murojaah saja ya. Surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Tidak usah dibuka Al-Qurannya, saya yakin semua sudah pada hafal. Alif ba ta. A'udzu billahi minasy alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Oke, syukron. Jadi ingat banyak-banyak menghafal ya Nenek. Nasi. Pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari 3 hal. Yang pertama apa? Mengidentifikasi. Yang kedua menyimpulkan. Hari Senin lalu apa yang kalian lakukan? Apa? Struktur dan kebahasaan. Oke, struktur dan kebahasaan. Ada berapa struktur dalam sebuah teks eksplanasi? 4. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Interpretasi. Ada yang bisa bantu tulis di papan? Oke, silakan. Boleh, silakan. Hari ini kalian akan membuat struktur teks eksplanasi, lalu mengembangkannya ke dalam sebuah teks eksplanasi. Kalian akan membuat secara berkelompok, kemudian mengembangkannya secara individu, seperti saat membuat puisi. Paham? Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, ada 3. Farhana sakit ya? Sakit apa? Ayo pergi jenguk. Ayo. Bawakan 1 mangkok puding. Tapi isinya 1 biji saja. Oke, Farhana sakit. Siapa lagi? Aisyah Abdullah Hakim kenapa? Sakit juga. Siapa lagi terakhir? Kenapa Rofifa? Oh, Syafaqila. WA sebentar temannya ya. Doakan semoga cepat sembuh. Ingat, kalau kita mendoakan orang lain, maka doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi jangan pernah berdoa yang buruk kepada orang lain, meskipun orang tersebut sudah menyakiti kita. Ya, susah kita pun doakan yang mana kebaikan. Tapi strukturnya ada 4, ada judul, peringatan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Peringatan umum biasa apa isinya? Apa? Pembukaan. Pembukaan berisi apa? Tentang sesuatu yang akan dibahas secara umum. Misalnya kemarin tentang sampah, dibahas tentang umum. Bagaimana tentang sampah itu sekarang di Indonesia. Kemudian deretan penjelas. Apa yang dibahas di dalamnya? Sebab. Apalagi dampak, contoh-contoh dan fakta mengapa hal tersebut terjadi. Yang dibahas adalah tentunya sesuai dengan judul yang diangkat. Dan terakhir, interpretasi. Apa itu interpretasi? Kesimpulan. Kesimpulan apa? Dari fenomena atau Bisa diulangi Fatina sekali lagi nak? interpretasi yaitu simpulan dari fenomena atau peristiwa yang terjadi. Oke, paham semuanya? Bisa diulangi satu kelas, apa itu interpretasi? Simpulan dari fenomena
sekali suaranya. Fenomena kesimpulan dari hal yang terjadi. Oke, sekarang Ustazah akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok dan dengarkan baik-baik. Perhatikan dulu. Ustazah akan bagikan kepada kalian lembar penilaian. Ini yang akan dinilai. Sebentar bisa kalian baca. Yang pertama, temanya. Apa temanya sesuai yang buat nanti? Yang kedua, strukturnya. Sudah adakah struktur-struktur ini dalam teks kalian? Ketiga adalah kerangka yang kalian buat, kalian kembangkan sudah tepat atau tidak? Kelima adalah bagaimana penulisan huruf kapital dan tanda bacanya. Di sini Ustazah punya peta konsep. Silakan ditulis fenomena apa yang kalian mau ambil. Fenomena alam atau fenomena sosial? Apa judulnya yang kalian mau ambil? Tentang apa? Kalau fenomena alam, contoh fenomena alam apa saja kira-kira? Banjir, apa lagi? Tanah longsor, gempa, apa lagi? Sebelah sini, tsunami. Oke, lanjut. Ada pendahuluan. Yang mana kira-kira di sini yang sama dengan pendahuluan? Pernyataan umum. Pintar sekali. Apa yang akan kalian bahas di pernyataan umum atau di pendahuluan? Lanjut. Cari juga, masukkan poin-poin penyebab terjadinya fenomena. Misal, kalian mau ambil tentang hujan. Apa penyebabnya? Bagaimana prosesnya terjadi hujan? Bagus. Paham? Lalu akibatnya apa kira-kira? Akibatnya otomatis ada dua, positif Dan negatif. dan terakhir adalah simpulan. Ingat, jika kalian membuat simpulan selalu ada kata apa? Oleh sebab itu, oleh karena itu, maka paham? Kalian kembangkan dia menjadi sebuah eksplanasi. Lihat tingkahnya dulu. Tingkah yang berbeda ya. Kalau ini kayaknya nggak berbeda, ini yang berbeda terus. Oke, ini kelompok 2. 5 juga ya. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Masya Allah. Ini kelompok 5. Oke, Ustazah berikan waktu selama 40 menit. Silahkan kerjakan teks eksplanasinya dari sekarang. Ada yang bertanya? Ada? Ya, kenapa nak Safa? Ya. Nah, ini penilaiannya nanti. Ini betul sekali. Di sini poin-poin besarnya nanti dikembangkan dalam bentuk teks eksplanasi. Sekarang lihat semua kertasnya dulu, perhatikan saja. Ini penilaiannya. Sudah lihat? Yang dibalik yang warna-warni, yang tidak tahu warna apa itu karena printnya bermasalah warnanya. Ini adalah tempat untuk membuat peta pikiran, poin-poin pentingnya. Nanti kalian kembangkan dalam kertas selembar, minimal 4 paragraf. 1 paragraf pendahuluan atau pernyataan umum, 2 paragraf deretan penjelas. Kan namanya deretan, tidak mungkin dong 1 paragraf. Dan 1 paragraf simpulan. Silakan buat teks eksplanasi yang simpel tapi kalian pahami. Silakan berdiskusi, cari fenomenanya dan silakan membuat. Di situ di teksnya. Banjir mau atau apa?
kalian. Ayo silakan berdiskusi. Apa tentang apa? Apanya ini tentang apa? Bullying, oke. Ya boleh. Nanti dikasih pengertian bullying itu apa? Bullying itu bagaimana? Hanya satu jenis atau banyak jenis? Apa yang kalian tahu tentang bullying? Apa saja? Masukkan di sini. Ya, betul. Penyebabnya di sini apa? Kalau di sini karena kenapa? Itu yang biasa buat kita bertengkar kan ya, bullying. And stop bullying because it's not good, okay? Oke, baru akibatnya apa yang terjadi kira-kira? Bagaimana cara menanggulanginya dan bagaimana sih? Silakan, minimal 4 paragraf. Banjir bandang, Masya Allah. Banjir bandang. Banjir uang, kalau itu biasa suka banjir uang. Tapi nggak bagus sih kalau banjir uang. Orang jadi malas bekerja. Buat apa bekerja saja uangnya? Akhirnya kenapa? Tidak ada yang makan. Makanya sesuatu itu sudah Allah tetapkan sebaik-baiknya. Apalagi ayo berpikir, apalagi kira-kira pendampingnya. Kalau di pendalam bisa dimasukkan pengertian. Nanti di penyebab terjadinya masuk apa? Ingat, kalau di penyebab dengan akibat itu bagian apa? Kalau di struktur dia masuk deretan penjelas pintar. Apa penyebab terjadinya banjir? Banyak faktor. Masukkan semua, keluarkan ide kalian semuanya. Kira-kira lingkungan kalian biasa banjir tidak? Tidak. Barusan tidak pernah banjir. Aku di kebanjiran setiap tahun. Pernah banjir semuanya? Sekarang takut kebanjiran bahkan terpakai oleh rumah. Mana tak berenang lagi? Kelelap gue. Oke. Jadi terus bagaimana? Oke. Akibat banjir, apakah selalu negatif? Ada positifnya? Apa contohnya positifnya banjir? Ada loh orang kebanjiran tapi senang. Bisa berenang dan berenang. Jadi ingat, musibah tidak selamanya dilihat dalam sisi kacamata negatif. Oke, silakan berpikir. Ada di umum saya tahu orang terjadi banjir karena kecuali apa ya ada orang longsor tiba-tiba masuk apa? Berita tiba-tiba kampungnya kenapa? Viral. Jangan cuan. Dan selalu menilai sesuatu itu negatif. Kalau di sini tentang apa? Sederhana, oke. Ingat ya, cari fenomena yang biasa kalian lihat, kalian tahu bagaimana prosesnya dan biasa terjadi di nyata, kalian bisa untuk mencerna itu. Oke, silakan berpikir. Boleh. Kan pasti berbeda lah isinya, ya kan?
saluran air tersumbat dikarenakan sampai yang belum bicara. Selamat, silakan diskusi ya. Ingat pendahuluannya. Sampah sembarangan. Ingat ya pendahuluannya, deretan penjelasnya, jangan dilupa. Ya. Ya, nanti baru kerja ya. Boleh. Jangan lupa ya, diperhatikan tulisannya. Iya, berbuat bisa dikerja, jangan lupa kerjasama. Ini po, poin-poin kok dulu. Jangan lupa tanda bacanya. Kayak poin-poin nanti di sini baru Buku dikasih kapitalnya kata-kata. diperhatikan ya. Ini dikasih poin memang. Hujan dikarenakan hujan yang terus menerus. Ingat kerjasama yang baik ya. Ayo silakan berdiskusi. Ada. Kira-kira apa kalau orang kebanjiran? Biasa apa? Ada orang yang gojek apa? Ikut sekolah. Ada yang biasa gojek itu kan juga. Sudah sampai mana ini? Oke. Setelah ini semua disusun menjadi satu teks yang rapi ya. Ingat penulisan bisa. Lihat penilaian yang ada di sini. Ada 6 kriteria penilaian. Silakan diamati baik-baik ya. Oke. Bisa mengakibatkan banjir, terus kayak apa lagi? Tulis ya, longsor. Bisa kalau hujan terlalu curah hujan terlalu tinggi akan menyebabkan banjir. Itu, nah itu terus nih. Oke, silakan. Tinggal 10 menit lagi ya. Waktu kerja kelompoknya. Setelah itu setiap kelompok silakan tampil untuk mempresentasikan hasil kerja timnya. Kesimpulan tentang rekomendasi yang bagaimana cara mencegah. Kira kesimpulan diambil dari sebelumnya. Atau oleh karena itu, pertama oleh karena itu. Itu ya oleh karena itu. Ini oleh karena itu maka dari itu oleh karena itu. Jangan kasihan tuh biarkan nanti sana kalau di sana. Enggak, sekitar mau disuruh buat
Jadi apa mami mau dicari Di sini sudah sampai mana? Sudah sampai Oke, sudah Kesimpulan. hampir simpulan ya. Iya. Sudah itu semuanya disatukan kembali dalam bentuk paragraf, dalam bentuk teks. di Oke. di mana ditulis? Bisa di kertas lembar. Ingat, setelah itu bisa dikembangkan lagi kalau mau ditambah. Kesimpulan tuh masih mau ditambahin atau enggak sampai na bawah atau yang yang mau ditambah nanti ini sama itu agar tidak terjadi banjir maka sampah pada tempatnya. Sampah pada tempatnya. Siapa nanti yang anu? Are you okay? Oke, silakan diskusikan ya. Kelompok satu, kelompok banjir sudah sampai mana? Status ulang. Kelompok dua sampai mana nak? Oke, akibat setelah akibat terus terang ya. Kelompok depan, kelompok longsor sudah sampai mana? Simpulan ya. Oke, simpulan. Setelah itu dirapikan ya. Kelompok samping kiri banjir sampai mana? Bisa ditambahi pendahuluannya sudah. Oke, syukran. Lanjutkan ya. Siapa? Are you okay? Oke, kelompok di sini kelompok puting beliung ya? Salju. Oh, salju. Bagaimana kelompok salju? Menggigil? Tinggal kesimpulan sakit sudah menggigil. Bagaimana banjir? Datang lagi? Tidak. Ini kelompok apa ini? Hujan tak kemungkinan di sini. Akibat kan biasa itu kira-kira akibat positifnya apa? Kasih keterangan ini nanti kita arahkan ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk wacana, dalam bentuk paragraf. Di kertas lembar boleh. Ingat ya, hujan jangan sampai kedinginan. Sedia payung. Ini kelompok apa? Longsor. Bagaimana longsor? Tapi ada timbunan? Tidak jil. Hah? Oh, ada yang sudah selesai. Oh, masya Allah, mantap.
tidak berpoin. Jadi kan nggak usah berpoin. Paham? Betul sekali. Boleh ditambahkan. Ini kalau banjir. Oh, alhamdulillah. Pindah kalau kebanjiran ya. Nextnya ini. Oke. Ya, mati lampu. Ini kan fenomena alam ya. Fenomena alam di sekolah kita mati lampu. Ini fenomena alam atau fenomena sosial? Alam. Oke. Fenomena sosial. Mati lampu. Tidak apa-apa mati lampu, yang jelas bukan semangat yang mati. Itu lagi. Bagaimana ini kalau apa nih? Pernah awas kedinginan? Awas kedinginan? Pernah tuh ke daerah-daerah yang salju? Tidak. Jadi Elsa kita dari mana? Elsa. Elsa. Masih jadi tipis tuh Iya, dari membaca. Membaca. Dapat informasi tentang Elsa dari mana lagi? Dari film. Dari Film apa? orang bicara. Orang bicara film Frozen. Di Indonesia ada salju tidak? Ada. Di mana? Yang Papua. Gunung apa namanya? Hah? Jaya? Jaya. Salju abadi namanya. Kalau di dunia salju abadi daerah mana? Gunung yang tertutup salju abadi disebut dengan gunung? Betul. Everest. Yang dia tingginya sangat tinggi tak? Kalau pernah baca artikelnya tidak? Yang ditemukan orang yang mendaki itu sudah meninggal membeku tapi terawetkan. Es batu kan salah satu awet. No, itu ketegangan di Swiss. Sekitar Gila Sini Sadam. Kalau itu di Swiss, sekitar Gila Sini Sadam. Kenapa awet? Tapi tahu tidak yang pertama kali hasil itu apanya? Kepalanya. Berapa kepalanya hasilnya? Kata ini kan jurnal ini kubaca berpotensi. Oke, gimana? Sudah sekelompok salju yang sangat super dingin sudah selesai keluar. Cek kalau di sini ya. Jadi yang mau masuk
Fenomena kejadian selalu membawakan dapat juga Oke. dapat Bagaimana kelas yang lain? dapat juga Membawakan Ingat 3 menit lagi ya. Positif. 3 menit lagi. Bagaimana tim banjir? Tidak terserah Cina. Tim banjir kiri dan banjir kanan tidak terseret arus. Tim longsor bagaimana tata tim kunci tugas-tugasnya? Oke. Tim hujan bagaimana? Yang selalu membuat kedinginan tapi teringat pada Indomie. Kesimpulannya itu ketika kita bisa menggunakan diri dengan inovasi Jangan lupa inovasinya dan lombok gizi. Bagaimana kalau kartun? Tiga menit lagi ya. Oke, tim salju. Tim salju pertama ya, presentasi. Siapa yang sudah selesai lagi? Longsor belum? Banjir, banjir kanan. Banjir kanan sudah? Belum? Banjir kiri? Sudah? Oke. Mati lampunya awet, Dik. Masya Allah. Oh, bukan. Oh, tak mati lampu ini, Dik. Presentasi ya. ya ini erosi sini. Oh, hujan. Air. Ini beneran. Oh, anu juga apa? Ketika hujan, ketika kita main hujan, Dan hujan kita dapat dan hujan dapat kita dan hujan supaya hujan dapat disebabkan hujan disebabkan hujan disebabkan karena penguapan besar. Ya. Betul banget. Oke. Waktu diskusi dan saling tugasnya selesai. Oke. Yang sudah selesai pertama tadi siapa? Salju. Siapa yang kedua selesai? Yang tuntas dipindahkan sekalian. Oh, baru satu yang sudah memindahkan. Yang lain sudah selesai. Oh, yang lain sudah buat kerangkanya tuntas. Angkat tangan yang tuntas kerangkanya semua dan pengembangannya. Banjir dua. Sudah semua. Oh, berarti ini tinggal memindahkan ya? Iya. Oke. Yang tuntas satu, yang memindahkan ada beberapa yang belum. Selesai semua. Oh, sini dia sudah selesai. Kelompok banjir selesai. Oke. Oke, kalau begitu yang akan Tabe, perhatikan. Perhatian. Siap. Kita mengatakan hai, kalian jawab hello. Paham? Kalau kita bilang hello, kalian jawab hai. Paham? Hai. Hello. Hello. Hai. Hai.
kalian? Oke, silakan. Siapa yang presentasi? Oke. Dilanjutkan sama kelompok banjir. Biar kita kedengiran sekalian. KB kepada kelompok yang lain, perhatikan temannya berbicara. Jangan melakukan aktivitas yang lain. Dan jika ada yang ingin ditanggapi atau ada kata-kata yang harus diperbaiki, silahkan. Tolong berikan komentar terhadap teman yang mempresentasikan hasil tugasnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan informasi tentang bullying. Apakah kalian tahu tentang bullying? Bullying adalah penindasan kepada teman atau siapapun. Bullying bisa lewat media mana saja, seperti lewat media sosial dalam bentuk kritikan dan bisa juga dalam kehidupan nyata dalam bentuk ucapan dan kekerasan secara fisik. Penyebab seorang melakukan penindasan atau bullying biasanya karena adanya dendam satu sama lain, tidak bisa menyesuaikan dengan orang lain, atau karena ingin melampiaskan emosinya kepada orang yang tak bersalah. Dampak-dampak yang dirasakan dari seorang korban penindasan diantaranya adalah mengalami depresi, mengalami sakit secara fisik maupun mental, atau lebih parahnya bisa masuk rumah sakit. Dan ada juga kesimpulan yang bisa kita ambil, janganlah kita melampiaskan masalah kita kepada orang yang tak bersalah dan orang yang tidak mengetahui tentang masalah yang kita hadapi. Hadapilah masalahmu dan jangan lari dari masalahmu, dan selalu libatkan Allah dalam setiap masalahmu. Mintalah pertolongan agar Allah memudahkan semua masalahmu. Masya Allah. Dengar semua teksnya? Teks apa yang dibahas oleh kelompok salju? Bullying. Menurut kalian bagaimana tentang bullying? Tidak baik. Yang tidak patut dicontoh. Tidak patut dicontoh. Gentle tidak kalau ada yang bullying orang? Hah? Ada? Bagaimana? Bagus tidak perilaku bullying? Tidak. Patut dicontoh? Tidak. Harus diapa? Dihindari. Kalau ada teman kalian yang dibully, kalian harus apa? Menolong. Menolong dengan tanpa mengejek? Harus diapakan? Ditenangkan hatinya dan dibantu untuk keluar. Lalu kasusnya dibawa kemana? DK. Untuk kemudian ditindak lanjuti. Karena tindakan bullying itu adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang pengecut. Kenapa pengecut? Karena dia bisa melakukan hal itu hanya kepada orang-orang yang lemah. Coba bully orang-orang yang kuat, berani tidak? Tidak. Makanya orang yang bully itu orang lain adalah orang yang lemah. Jangan lakukan hal seperti itu karena Allah pun tidak. Syukran untuk kelompok salju yang dingin sekali. Kita menuju ke kelompok apa? Banjir 1. Banjir. Oke, banjir tepi daratan kanan, silakan. Saya akan membacakan hasil diskusi presentasi kami yang berjudul banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang sering terjadi di lingkungan kita. Banjir seolah merupakan agenda tahunan yang sangat biasa terjadi. Masyarakat masih sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teks eksplanasi yang berjudul banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang sering terjadi di lingkungan kita. Bahkan banjir seolah merupakan agenda tahunan yang sangat biasa terjadi. Masyarakat masih sangat terkesan biasa-biasa saja, baik dalam hal menyikapi dan menanggulangi banjir. Hal ini sebaiknya tidak boleh terjadi lagi. Salah satu penyebab terjadinya banjir yang sering terjadi di lingkungan kita yaitu saluran yang tersumbat dikarenakan banyak orang yang membuang sampah di sungai. Sehingga air yang berada di dalam sungai tersumbat. Penyebab lainnya yaitu karena penebangan pohon dan membuang sampah di selokan. Akibat dari banjir ini membuat genangan air yang besar, bahkan sampai membuat rumah, kendaraan, dan barang lainnya tergenang dan tenggelam. Juga membuat aktivitas sehari-hari warga terganggu, bahkan membuat sebagian warga mengungsi di tempat lain karena rumahnya tenggelam.
tenggelam. Oleh karena itu, kita harus mengubah kebiasaan hidup kita mulai dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di selokan atau di sungai, membersihkan saluran pembuangan, dan lainnya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita untuk lingkungan yang sehat dan tentram. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Husnul. Oke, sekarang kita beralih ke kelompok yang lain. Siapa lagi? Oke, banjir 2. Banjir tepi kiri. Silakan. Kita di banjir ini. Kanan banjir, kiri banjir. Tengah salju, depan longsor. Di sana hujan. Hanya bisa ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang banjir. Banjir adalah salah satu fenomena alam yang sering terjadi. Banjir dapat terjadi saat musim hujan. Banjir juga dapat terjadi akibat manusia yang tidak bertanggung jawab. Banjir disebabkan oleh salah satunya yaitu tersumbatnya selokan akibat ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan. Banjir juga disebabkan karena penggundulan hutan, dan oleh sebab itu tidak ada akar pohon yang dapat menyerap air. Akibat dari adanya banjir dapat mengakibatkan korban jiwa, serta banyaknya rumah warga yang kebanjiran. Bahkan ada beberapa rumah warga yang roboh. Namun, di sisi lain, orang yang pekerjaannya sebagai ojek perahu mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi banjir, maka buanglah sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah di selokan, sungai, maupun di pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh, Ustaz mau bertanya dulu. Di daerah kalian pernah banjir tidak? Pernah. Pernah tidak? Dengan lihat baik di televisi maupun di lingkungan kalian saat banjir itu ada ojek payung Pernah. atau ada ojek perahu? Pernah. Nah, daerah mana yang banjir sampai segitu? Televisi. Ya Allah. Yang lain? Kalau anak baru gak di sini nggak pernah kena banjir. Kita dong anak kedokter banjir terus. Nipan. Baru hujan sedikit sudah banjir. Banjirnya sampai mana? Pinggang. Oke, semua harus disyukuri ya. Oke, lanjut. Kayaknya ini karena kita terkepung banjir kiri, banjir kanan, ada salju. Nanti kita tembus hujan bisa lewat ya. Kita menuju dulu ke kelompok longsor. Silakan longsor. Silakan kelompok longsor. Siapa yang presentasi? Saya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang teks eksplorasi yang berjudul longsor. Longsor adalah fenomena alam yang biasanya terjadi pada saat musim hujan. Pada umumnya, daerah dataran tinggi lebih berpotensi terjadinya longsor. Banyak hal yang dapat memicu terjadinya longsor, di antaranya yaitu hujan yang terjadi secara terus-menerus, tanah yang bergeser dan menyebabkan erosi, gempa bumi, getaran, penggundulan hutan, dan beban berlebihan pada suatu wilayah. Kira-kira apa saja ya dampak dari longsor? Longsor mengakibatkan terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi, terganggunya keseimbangan ekosistem, menimbulkan banyak korban jiwa, terjadinya kerusakan infrastruktur, dan juga buruknya sanitasi lingkungan. Maka dari itu, warga yang tinggal di dataran tinggi harus menjaga pepohonan yang ada agar tidak menimbulkan longsor. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukuran, Masya Allah, menambah ilmu baru kita. Terakhir, ini yang gara-gara ini banjir, gara-gara itu katanya. Longsor, katakan gara-gara itu juga katanya. Kira-kira apa biangnya? Hujan.
terjadi akibat penguapan air laut. Penyebab terjadinya hujan dikarenakan terjadinya penguapan air laut yang ditampung oleh awan. Dan jika awan telah berat atau sudah penuh dengan penguapan air laut, awan akan meneteskan air dan terjadinya fenomena alam yang disebut hujan. Jika curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan banjir serta angin yang kencang. Adapun dampak positif yaitu dapat menyuburkan tanaman serta menyejukkan suasana yang panas. Fenomena hujan tidak selamanya menyebabkan dampak negatif, tetapi bisa juga menimbulkan dampak positif dan hujan disebabkan karena penguapan air laut. Sekian presentasi dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, itulah tadi presentasi terakhir dari teman kalian. Masya Allah, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapatkan dari belajar teks eksplanasi. Harap tugasnya dikumpul sebentar, Ustazah mau cek penulisannya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada hal yang ingin Ustazah tanyakan dan meminta ke kalian semua. Setiap kelompok silakan memberikan tanggapan apa yang telah kalian pelajari hari ini. Dan kayaknya banyak yang loyo hari ini ya. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Sedang berloyo, Insya Allah. Oh, penampakannya, jadi hatinya tidak, Masya Allah. Oke, Ustazah dari kelompok yang paling dingin dulu. Silakan kelompok salju. Bagaimana apa yang kalian pelajari hari ini? Apa saya yang pelajari hari ini? Dan bagaimana perasaannya belajar hari ini? Ya, silakan siapa yang mau. Setelah itu menuju ke kanal barat, baru kanal timur yang suka longsor dan terakhir banjir. Ya, silakan. Jadi hari ini kita belajar tentang cara membuat teks eksplanasi dari fenomena alam dan fenomena sosial. Terus perasaan saya belajar hari ini itu kayak lampunya sudah mati nyala kayak semangat berloyo lagi, bersemangat berloyo lagi. Masya Allah. Apa yang membuat semangat loyo lagi? Waktu pertama-tama tuh sudah semangat. Iya. Lama-lama tuh capek, ngantuk. Karena Oh. pusing cari apa mau dicatat di teks eksplanasinya. Allah. Pengaruh siang juga ya, sudah jam 12 lewat. Oke, terima kasih. Insya Allah kita akan tutup dengan guys yang membuat ngantuk kita hilang. Oke, lanjut ke kelompok kanal barat. Silahkan. Ya, silakan Nabila. Apa yang dipelajari hari ini dan apa perasaannya Nabila belajar hari ini? Silahkan. Perasaan saya belajar hari ini sangat seru Ya, dan ya sedikit mengantuk. Pengaruh lampu juga. Ya. Mau ditanya si PLN, tolong nyalakan lampunya di kelas 8B2 kalau lagi belajar ya. Faktor ngantuk. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Kanal banjir, kanal timur, silakan. Siapa? Oke, Akila, silakan Akila. Hari ini kita belajar tentang cara membuat teks eksplanasi mulai dari fenomena alam, fenomena sosial. Hari ini mungkin sedikit loyo karena lampunya mati nyala, tapi ada mungkin semangat untuk belajar. Perasaan saya hari ini ya sedikit semangat, sedikit lelah karena mungkin terlalu banyak memikir untuk teks lanjutan dari teks eksplanasi. Oh, Masya Allah. Itu sudah. Jadi ketika otaknya digunakan 100% berpikir, ternyata bisa menunjukkan kecepatan ya. Masya Allah. Ini fenomena fisika. Oke, kita lanjut ke yang suka longsor. Silakan tim longsor.
hari ini kita belajar tentang bagaimana cara membuat teks eksplanasi yang baik dan benar. Perasaan saya setelah belajar yaitu senang dan juga sedikit panas karena AC-nya mati nyala. Dan pelajaran yang saya ambil dapat mengetahui beberapa dampak yang terjadi di fenomena alam tersebut. Oke, Masya Allah. Sama ya, ternyata lampu membawa efek. Ketika lampunya nyala, kita semua nyala juga. Lampunya redup, kita juga redup. Masya Allah. Kita tutup dengan tim yang suka disalahkan banjir. Silakan banjir. Hujan. Iya, tim yang suka disalahkan, tim hujan. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang teks eksplanasi dan juga berbagai macam tentang fenomena alam dan fenomena sosial. Perasaan saya hari ini ya semangat, bahagia dan sedikit lelah dan panas. Panas karena mati lampu, mati juga AC, matinya kipas angin. Masya Allah. Dan saya dapat mendapat ilmu-ilmu baru dari pelajaran hari ini. Masya Allah. Yang lain begitu juga kah? Betul. Oh, Masya Allah. Ya, betul sekali. Hari ini entah mengapa sudah berapa kali mati lampu, panas juga. Tapi, satu hal yang ingin saya sampaikan, begitu banyak daerah-daerah, negara-negara lain yang juga sama seperti kita belajar tidak menggunakan kipas angin, tidak ada AC, lampu juga tidak ada. Bayangkan saudara kita di Palestina. Di Palestina, mereka hanya punya jatah listrik 1 jam. Apakah itu membuat mereka patah semangat untuk belajar? Tidak. Mereka terisolir di sana. Dengan terisolirnya mereka membuat sebuah kreativitas, yakni membuat pembangkit listrik sendiri. Dan akhirnya ternyata mereka melahirkan orang-orang cerdas, banyak-banyak penghafal Quran juga dari sana, meskipun lampunya hanya menyala satu jam. Jadi dari mati lampu ini, ayo kita belajar bahwa terkadang keterbatasan tidak membuat kita menjadi seorang yang gagal, tapi keterbatasan dan kekurangan jika dilihat dari sisi dan celah positif, kita bisa menjadi seorang pemenang. Ustazah mengingat sebuah pagelaran akbar bola. Jadi kan cowok yang suka bola, saya suka bola. Pembukaan di Qatar. Ada yang nonton? Saya. Oke, Ustazah ikuti terus perkembangan bola di Qatar. Kita lihat bagaimana seseorang yang bernama maskotnya Qatar, siapa namanya? Ghanim Al-Muftah. Ghanim Al-Muftah adalah seorang laki-laki yang lahir di Qatar, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia hanya setengah badan. Al-Muftah ini kemudian apa yang terjadi? Dia menjadi seorang yang apa? Seorang yang motivator. Kenapa bisa? Di sini kita belajar fisik kita bukan halangan untuk meraih yang namanya impian, tapi hati yang besar, pikiran yang luas membuat kita mampu terbang di antara keterbatasan yang kita miliki. Jadilah seperti seorang Al-Muftah yang meskipun tidak memiliki kesempurnaan secara fisik, tapi dia memiliki kesempurnaan hati yang luar biasa. Kita lihat seorang aktor besar, Morgan Freeman. Dia bersama Al-Muftah membuka pagelaran Qatar. Bukan hanya fenomena mata yang menakjubkan dengan kata-kata seorang laki-laki sutradara, konten kreator, pemain film yang filmnya sangat fenomenal. You know semua. Apa filmnya?
yang digarap di Bollywood, penontonnya banyak. Seluruh aktor-aktor besar dan seluruh aktor-aktor pemain superhero ada dalamnya. Marvel. Morgan ada di situ dengan suara khasnya. Tapi di Qatar dia membuka dan mencengangkan dunia bahwa apa? Seorang yang besar berkulit hitam dengan kewibawaan yang sangat besar yang dirintis dari sebuah perfilman Hollywood bersanding membuka pembukaan Piala Dunia bersama seorang laki-laki yang hanya setengah badan. Apa akan terjadi? Ternyata laki-laki ini adalah seorang motivator dan selalu mengisi di IDX, sebuah tempat memang yang menginspirasi orang-orang. Di sini kita belajar bahwa apa? Kekurangan yang dimiliki oleh orang-orang jika dia mensyukuri apa yang diberikan itu bisa menjadi sebuah kelebihan untuk dia. Mati lampu hari ini kekurangan kan? Tapi ketika hati kita yang kita lapangkan dan kita syukur dia mati lampu ini, itu akan menjadi sebuah penyejuk untuk diri kita dan akan menjadi sebuah amal jariah untuk diri kita. Oke? Sampai sini pelajaran kita hari ini. Banyak belajar dan banyak menatap dunia, bahwa dunia ini begitu sempurna untuk kita menghabiskan waktu kita untuk bermain game saja. Syukron atas kehadirannya. Pekan depan sudah ulangan harian ya. Kita ulangan harian pekan depan. Jadi siap-siap belajar untuk teks eksplanasi dan pekan depannya kalian sudah penilaian akhir semester. Syukron atas partisipasinya hari ini. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat syukuri apa yang dimiliki hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Ustazah kembalikan kita ke kelas